Halo, di sini kita akan membahas cara membuat buku besar dari jurnal yang sebelumnya, yaitu Jurnal Salentika dari Jurnal Umum Salentika per Desember 2017. Di sini kita akan membuat buku besar bentuk 3 kolom yang ada debit, kredit, dan saldo. Itu adalah bentuk 3 kolom, bukan semua kolom dihitung. Yang pertama itu kita buat dulu judulnya seperti biasa, Salentika buku besar per Desember 2017. Kemudian kita cari akun yang paling lancar terlebih dahulu dalam jurnal umum. Biasanya akun pertama yang muncul itu kas. Dan setelah kita lihat di jurnal umum ada beberapa transaksi yang melibatkan kas, maka kita akan masukkan kas. Yang pertama kita buat dulu nama akunnya, yaitu nama akun kas. Dan referensi debit, kredit, dan juga saldonya. Setelah kita lihat yang pertama itu ada pada tanggal 2 Desember, yaitu di debit sebesar 50 juta rupiah. Maka kita masukkan 50 juta rupiah di debit, maka saldonya adalah 50 juta rupiah. Selanjutnya itu ada pada tanggal 2 Desember di kredit sebesar 12 juta rupiah. Kita masukkan 12 juta rupiah, lalu saldonya akan berkurang karena dia di kredit. 50 juta dikurang 12 juta rupiah itu hasilnya 38 juta rupiah. Dan selalu ingat, karena kas itu termasuk harta, maka dia akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Selanjutnya itu ada pada tanggal 9 Desember, kas di debit sebesar 2 juta rupiah. Maka kita masukkan tanggal 9 dengan keterangan menerima pendapatan di debit 2 juta rupiah, maka saldonya akan bertambah karena dia di debit. 38 ditambah 2 juta sama dengan 40 juta rupiah. Selanjutnya itu kita lihat ada pada tanggal 15, yaitu membayar biaya-biaya sebesar 3.350. Kita masukkan ke kolom keterangan, yaitu membayar beban-beban ataupun biaya-biaya di kredit 3.350, maka akan berkurang karena dia di kredit. Jadi saldonya itu 36.650.000 rupiah. Dan untuk selanjutnya kita lanjutkan ke bawah seperti di atas. Perlu ingat, jika dia saldonya di debit kita tambahkan, namun jika di kredit kita kurangkan. Kita hanya perlu mengingat itu. Di dalam akun harta, kas bertambah di debit dan berkurang di kredit, dan saldo normalnya adalah di debit. Nah, setelah itu kita lihat apakah ada lagi akun kas di jurnal umum sebelumnya. Jika tidak ada, maka kita akan lanjut ke nomor akun ataupun akun yang berikutnya. Di sini kita lihat setelah kas, maka akun harta yang paling lancar yaitu piutang. Maka kita cari dulu piutang ada berapa dalam jurnal umum. Yang pertama itu ada pada tanggal 23. Maka kita buat dulu nama akunnya piutang. Kalau nomor akun itu
Memang itu harus berisi, tapi untuk saat ini kita lewatkan dulu. Kita masukkan pada tanggal 23, itu ada dengan keterangan pendapatan yang masih terutang di debit Rp250.000, maka saldonya itu Rp250.000. Untuk selanjutnya kita lihat ada pada tanggal 28 Desember, itu ada piutang di kredit dengan keterangan pelunasan piutang, maka kita masukkan di kolom kredit Rp250.000 dan saldonya itu 250. Karena ini di kredit, maka kita kurangkan 250 dikurang 250, hasilnya Rp0. Nah, perlu kita ingat dalam akuntansi itu tidak ada Rp0, kita tetap masukkan RP dan strip. Untuk selanjutnya itu kita lihat apakah masih ada akun piutang di jurnal. Jika tidak ada, kita cari akun yang lebih lancar lagi, yaitu sewa dibayar di muka. Di sini sewa dibayar di muka ada pada tanggal 2 Desember. Seperti sebelumnya, kita buat dulu kolomnya dengan nama akun sewa dibayar di muka. Dan kita buat tanggal 2 dengan keterangan membayar sewa sebesar Rp12 juta. Maka kita masukkan ke debit Rp12 juta dan saldonya adalah Rp12 juta. Setelah kita lihat tidak ada lagi sewa dibayar di muka, maka kita lanjut ke asuransi dibayar di muka. Di sini kita buat dulu keterangannya membayar asuransi, dan di sini dia bertambah di debit sebesar Rp6 juta. Maka kita masukkan dan saldonya itu adalah Rp6 juta. Selanjutnya, setelah kita lihat tidak ada lagi nomor akun ataupun akun asuransi dibayar di muka, kita masuk ke akun selanjutnya, yaitu di jurnal umum akun harta yang tersisa adalah peralatan. Maka kita beralih ke peralatan, yaitu ada pertama itu pada tanggal 4. Kita buat dengan keterangan pembelian peralatan sebesar Rp6.500.000, maka saldonya itu Rp6.500.000. Selanjutnya pada tanggal 20 ada sebesar Rp4 juta di debit. Kita masukkan ke kolom debit Rp4 juta, maka saldonya itu Rp6.500.000 tambah Rp4 juta sama dengan Rp10.500.000. Dan selanjutnya itu kita lihat ada pada tanggal 27 Desember, yaitu membeli peralatan sebesar Rp2 juta. Maka kita masukkan ke kolom debit Rp2 juta dan saldonya itu tetap kita tambahkan karena dia masih di debit. Maka saldo akhirnya itu adalah Rp12.500.000. Selanjutnya kita cari lagi akun peralatan yang ada. Karena tidak ada lagi akun peralatan, maka kita lanjut ke akun yang berikutnya, yaitu akun utang. Karena akun harta sudah habis di jurnal umum, kita lanjut ke akun utang, yaitu yang pertama ada pada tanggal 4 Desember, yaitu pembelian peralatan. Maka kita masukkan dia ke kolom kredit, yaitu Rp6.500.000 dan saldonya itu Rp6.500.000. Karena ingat, utang itu bertambah di kredit dan berkurang di debit. Selanjutnya itu ada pada tanggal 16, yaitu membayar utang. Dia di debit sebesar Rp1.250.000, maka saldonya akan berkurang. Rp6.500.000 dikurang Rp1.250.000 sama dengan Rp5.250.000. Selanjutnya ada pada tanggal 25, yaitu membayar utang ataupun pelunasan utang.
di debit sebesar 5.250.000. Maka hasilnya itu 5.250.000 dari saldo dikurangkan 5.250.000 di debit, hasilnya 0 rupiah. Nah, untuk selanjutnya itu ada pendapatan diterima di muka. Mungkin masih bingung kenapa pendapatan diterima di muka itu akun utang. Itu karena saat kita menerima pendapatan namun jasa kita belum kita berikan, maka itu termasuk utang bagi perusahaan kita. Maka itu termasuk dalam akun kedua, yaitu akun utang. Dan itu sama saja, itu bertambah di kredit dan berkurang di debit. Kita masukkan yaitu sebesar 3 juta rupiah di kredit, maka saldonya 3 juta rupiah. Selanjutnya, setelah kita lihat tidak ada lagi akun 2 ataupun akun utang di jurnal umum, kita langsung masuk ke akun selanjutnya, itu akun modal. Di sini hanya ada satu akun modal, yaitu modal awal sebesar 50 juta rupiah di kredit. Maka kita masukkan di kredit 50 juta rupiah dan saldonya itu 50 juta rupiah. Untuk selanjutnya kita masuk ke akun yang berikutnya, yaitu akun pendapatan. Di sini pendapatan itu pertama kali pada tanggal 9 Desember 2 juta di kredit. Maka kita masukkan dengan keterangan menerima pendapatan di kredit 2 juta, maka saldonya 2 juta rupiah. Selanjutnya itu ada pada tanggal 23 Desember, yaitu menerima pendapatan sebesar 250.000 rupiah. Maka kita masukkan ke akun kredit 250 dan saldonya bertambah, yaitu 2 juta ditambah 250 sama dengan 2.250.000 rupiah. Selanjutnya kita lihat apakah masih tersedia akun pendapatan. Nah, di jurnal ini tidak ada lagi akun pendapatan, maka kita akan masuk ke akun selanjutnya, itu akun biaya-biaya ataupun beban-beban, yang biasanya ini ada akun kelima pada perusahaan jasa. Untuk selanjutnya itu kita masuk ke akun biaya gaji. Di sini ada sedikit kesalahan, itu seharusnya di debit bukan di kredit. Seharusnya itu biaya gaji dengan keterangan membayar gaji karyawan di debit 2.500.000 dan saldonya 2.500.000. Dan selanjutnya itu biaya utilitas dengan saldo bertambah di debit 550.000 rupiah dan saldonya 550.000 rupiah. Dan selanjutnya itu ada biaya lain-lain, itu membayar biaya lain-lain, harusnya juga itu di debit 300.000 rupiah dan saldonya itu 300.000 rupiah. Setelah kita lihat tidak ada lagi biaya-biaya maupun beban-beban dalam jurnal umum ini, maka sampai sinilah buku besar kita, karena kita hanya memosting akun yang ada di jurnal umum ke buku besar. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan see you next time.